Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari Rabu tanggal 11 Maret 2026, pekan ketiga Prapaskah. Saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19 tentang Yesus yang datang untuk menggenapi hukum Taurat dan bukan untuk meniadakannya. Apa inspirasinya untuk kita? Itu yang mau kita renungkan. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Suatu ketika saya jalan-jalan di sebuah sekolah SMA Katolik yang berada di bawah yayasan yang dikelola oleh kongregasi kami. Saya berjalan di lorong dan di sebuah tembok saya lihat satu tulisan catatan yang bagus dan bermakna. Rupanya itu hasil dari kreativitas para siswa-siswi di sekolah itu. Bunyinya demikian. Action speak louder than words. Tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Alias bukan sekedar omon-omon, bukan hanya di mulut saja. Sejalan dengan itu saudara-saudari, bisa juga kita katakan satu teladan bernilai 1000 kali argumentasi. Hanya ada satu jalan untuk melatih anak-anak secara seksama dengan memberi contoh, dengan memberi teladan hidup, dengan memberi kesaksian yang benar. Banyak orang tua yang punya pendapat keliru bahwa anak-anak akan mengikuti apa yang dikatakan orang tua dan bukan apa yang dilakukan. Sebab ajaran orang tua bisa saja menjadi sesuatu yang sangat baik, tapi kalau tidak diikuti oleh kesaksian hidup yang benar, teladan hidup yang baik, maka menjadi sekedar kata-kata kosong. Action speak louder than words. Saudari-saudara umat beriman terkasih, dalam kaitan dengan ini kita bisa mengambil banyak contoh. Burung-burung misalnya. Mereka tidak pernah mengatakan kepada anak-anaknya bagaimana cara terbang yang baik, yang benar. Tapi mereka mengajar dengan mengepak-ngepakkan sayapnya dan menunjukkan cara terbang. Seharusnya demikianlah manusia. Apa yang diajarkan, apa yang dinasihatkan harus juga menjadi sesuatu yang kita hidupi sendiri. Dalam Injil hari ini, saudari-saudara, Yesus menegaskan bahwa dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, bukan untuk mengubah hukum Taurat. Bahkan satu iota atau satu titik pun tidak akan dihilangkan dari hukum Taurat. Tapi dia datang untuk menggenapinya. Caranya, sekali lagi, tidak hanya sekedar berkata-kata, tidak hanya sekedar omon-omon, tapi dia memberikan contoh yang meyakinkan, contoh hidup yang benar. Yesus tidak menentang, juga tidak menghilangkan.
Yesus menggenapi dan menyempurnakan hukum Taurat dan peraturan-peraturan yang jauh dari kehendak Allah. Misalnya, mencintai sesama. Seringkali secara manusiawi saudara-saudari kita mencintai mereka yang mencintai kita. Kita baik kepada orang yang baik kepada kita. Tapi Yesus mengajarkan sesuatu yang justru bertolak belakang. Bahwa mencintai itu tidak bisa pilih-pilih. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jika orang menampar pipi kirimu, berikan juga pipi kananmu. Bayangkan saudari-saudara. Dalam Yesus, hukum disempurnakan, digenapi. Tapi Yesus lebih ekstrim lagi. Mencintai dan mengampuni musuh. Apakah itu hanya sekedar pengejaran yang keluar dari mulut Yesus? Tidak. Yesus bahkan tidak menghakimi, tidak menghukum pendosa yang mau bertobat. Dan di atas kayu salib, Yesus memberikan pengampunan. Ketika dia mengatakan, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus tidak sekedar mengajar, Yesus menyempurnakannya dalam kesaksian hidupnya. Demikian juga ketika misalnya Yesus mengajarkan supaya jangan membunuh. Sumber terjadinya pembunuhan itu adalah hati nurani yang kotor, hati nurani yang jahat. Itulah isi seluruh khotbah Yesus di atas bukit. Saudara-saudara, umat beriman yang diberkati Tuhan, salah satu pelayanan yang terbaik yang bisa kita berikan kepada sesama untuk memenuhi perintah Tuhan, itu adalah teladan hidup yang baik, teladan hidup yang meyakinkan. Teladan dalam berkata-kata, teladan dalam berbuat baik. Yesus taat pada hukum Taurat dan segala macam peraturan serta menerapkannya secara konsekuen, secara tepat dan benar untuk menyelamatkan, untuk membebaskan manusia. Saudara-saudara, umat beriman yang diberkati Tuhan, moga-moga diinspirasi, diteguhkan oleh firman hari ini. Kita belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang tidak hanya sekedar berkata-kata, tetapi pribadi yang mampu menghayati kata-kata itu dalam tindakan nyata. Sebab di sanalah integritas kita, di sanalah kepercayaan kita bangun. Dan di sanalah kita bersaksi seperti Yesus yang telah menunjukkan konsistensinya, menunjukkan integritasnya antara pengajaran dan praktek hidup. Sebab memang dia datang untuk menggenapi, untuk menyempurnakan hukum. Semoga kita boleh belajar saudari-saudara untuk juga ambil bagian di dalam misi Yesus, menggenapi kehendaknya di tengah dunia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan kami untuk percaya kepadamu, percaya bahwa Engkau datang untuk menggenapi, menyempurnakan hukum dan peraturan. Semoga kami belajar untuk tidak hanya berkata-kata yang baik, tapi juga mempraktikkannya secara baik dan benar, sehingga menjadi kesaksian yang baik dan indah di tengah dunia. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat teruslah menjadi berkat.